Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Aisyah dengan NIM 230301740012 dari kelas PM 2023B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait teori perkembangan moral. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, apa sih moral itu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya seperti akhlak, budi pekerti, dan juga susila. Selanjutnya, perkembangan moral. Apa sih perkembangan moral itu? Jadi, perkembangan moral adalah proses di mana anak-anak mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat terhadap orang lain dalam masyarakat berdasarkan norma, aturan, hukum, sosial, dan budaya. Selanjutnya, ada dua pandangan terkait teori perkembangan moral. Yang pertama ada pandangan dari Piaget, yang kedua ada pandangan dari Kohlberg. Yang pertama kita bahas dulu terkait pandangan dari Piaget. Yang pertama, bagian dari teori perkembangan kognitif. Jadi, teori perkembangan moral ini adalah bagian dari teori perkembangan kognitif. Yang kedua, kemampuan kognitif menentukan kemampuan anak untuk memahami situasi sosial. Yang ketiga, perkembangan moral melalui tahapan yang bisa diprediksi. Yang keempat, moral reasoning yang sifatnya egosentrik yang berbasis cooperation and reciprocity atau yang artinya kerjasama dan juga timbal balik. Selanjutnya, Piaget melakukan observasi kepada anak ketika bermain kelereng dan bertanya tentang aturan-aturan dalam permainan. Yang pertama, sebelum usia 6 tahun, anak akan bermain menggunakan peraturan mereka sendiri atau yang biasa disebut dengan idiosyncratic dan egocentric rules, di mana mereka belum mampu berinteraksi secara kooperatif atau bekerja sama sehingga belum bisa melakukan penalaran moral. Yang kedua, setelah usia 6 tahun, anak mulai menyadari adanya peraturan walaupun belum secara konsisten mengikutinya. Selanjutnya ada suatu studi kasus nih, yang berbunyi, seorang anak memecahkan 15 gelas secara tidak sengaja. Anak lainnya memecahkan 1 gelas ketika hendak mencuri kue. Siapa yang lebih nakal dan harus dihukum lebih berat? Nah, bagaimana nih siapa yang lebih nakal? Jadi, yang pertama, anak yang lebih belia berfokus pada hasil tindakan dalam membuat penilaian, tidak mempertimbangkan intensi atau niat dari tindakan tersebut. Lebih banyak gelas yang pecah berarti lebih nakal. Nah, ini yang disebut dengan moralitas heteronom. Yang kedua, sementara anak yang lebih dewasa bisa melakukan penilaian berdasarkan intensi dari sebuah tindakan. Jadi, anak kedua lebih nakal karena dia berniat mencuri atau yang disebut dengan moralitas otonom. Selanjutnya kita akan mengetahui lebih lanjut terkait apa sih moralitas heteronom dan moralitas otonom itu. Yang pertama ada heteronomous morality atau moralitas heteronom. Yang pertama, menjadi individu yang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh orang lain. Jadi biasanya di sini orang tua selalu mendikte apa yang harus dilakukan oleh sang anak dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, pelanggaran terhadap peraturan secara otomatis berakibat pada hukuman. Yang ketiga, anak mulai menilai moralitas dari perilaku berdasar konsekuensinya. Dan yang terakhir, menilai perilaku adalah buruk apabila menghasilkan konsekuensi yang negatif, walaupun individu tersebut bermaksud baik. Selanjutnya ada autonomous morality atau moralitas otonom. Yang pertama, pada usia 10-12 tahun, anak bisa bermain berdasarkan aturan yang sama. Jadi di sini anak mulai paham adanya aturan untuk menentukan arah permainan dan mengurangi pertengkaran antar pemain. Yang kedua, paham bahwa aturan adalah sesuatu yang disetujui oleh semua pemain, sehingga bila semua pemain setuju, aturan bisa diubah. Yang ketiga, anak sudah bisa melakukan penilaian moral berdasarkan intensi pelaku, bukan berdasar konsekuensi dari perilaku. Dan yang terakhir, anak sudah bisa terlibat dalam diskusi keadaannya hipotetikal. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan diskusi dengan keadaannya hipotetikal ini? Jadi, misalkan, apa yang mempengaruhi aturan yang mereka susun, nanti permainannya seperti ini, lalu aturannya seperti ini. Jadi, mereka sudah bisa mengkondisikannya sendiri. Selanjutnya, ada tabel perbedaan terkait heteronomous morality dan juga autonomous morality atau moralitas heteronom dan juga moralitas otonom. Yang pertama, peraturan yang kaku dibuat oleh otoritas seperti orang tua dan guru. Untuk moralitas otonom, intensi lebih penting daripada hasil perilaku individu. Yang kedua, peraturan bersifat permanen, tidak bisa diubah dan harus dipatuhi, sedangkan pada moralitas otonom, ada suatu waktu yang memungkinkan untuk melanggar aturan. Yang ketiga,
Egosentrisme menghasilkan pemahaman bahwa individu lain memiliki cara pandang yang sama, yakni patuh terhadap peraturan. Sedangkan moralitas otonom, ada kemungkinan orang lain melihat kebenaran secara berbeda. Dan yang terakhir, tingkat dari hukuman tergantung pada seberapa buruk hasil perilaku individu. Sedangkan pada moralitas otonom, tingkat hukuman berdasar pada intensi atau niat dan tingkat pelanggarannya. Selanjutnya, ada pandangan dari Kohlberg. Jadi di Kohlberg ini terdiri dari 3 level dan 6 tahap. Pada level pertama ada level prakonvensional. Di tahap pertama ada orientasi, konsekuensi, dan kepatuhan, di mana konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan baik dan buruknya. Pada tahap kedua ada orientasi relativitas instrumental, di mana baik dan buruknya perilaku ditentukan berdasarkan hubungan timbal balik. Selanjutnya ada level kedua, ini level konvensional. Tahap ketiga orientasi anak baik. Perilaku yang baik adalah apapun yang menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka. Tahap keempat ada orientasi konsekuensi dan ketertiban, di mana perilaku yang baik untuk dilakukan adalah yang mendapat persetujuan dari yang memiliki otoritas dan kewenangan seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya. Pada level terakhir ada level pasca konvensional. Tahap kelima ada orientasi kontak sosial, di mana apa yang benar didefinisikan berdasarkan hak-hak umum individu dan berdasarkan standar-standar yang telah disepakati oleh masyarakat. Dan tahap terakhir ada tahap orientasi prinsip etika universal, di mana apa yang benar ditentukan oleh keputusan hati nurani berdasarkan prinsip etika yang dipilih sendiri. Selanjutnya, ada keterbatasan teori Kohlberg. Yang pertama, penelitian awal Kohlberg banyak menggunakan partisipan siswa laki-laki dengan pertimbangan yang pertama. Penalaran moral siswa pria atau siswa laki-laki lebih fokus pada hal terkait keadilan. Yang kedua, sedangkan siswa perempuan lebih berfokus ke masalah perhatian dan tanggung jawab kepada orang lain. Selanjutnya, keterbatasan yang kedua. Tidak ada bukti kuat bahwa perempuan lebih caring, kooperatif, atau lebih membantu dibanding pria. Yang ketiga, underestimasi kemampuan anak belia, di mana anak sudah paham moral reasoning pada usia lebih belia. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari pandangan Kohlberg dan juga Piaget ini? Jadi persamaan dari pandangan kedua tokoh ini adalah sama-sama mementingkan peran interaksi sosial dengan orang lain seperti orang tua, guru, teman sebaya, di mana peran tersebut sangat penting untuk perkembangan moral sang anak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.